2. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Q&A PR Remaja. Nah, sudah ada beberapa nih pertanyaan yang sudah masuk dan kita akan membahasnya. Di sini ada saya, Karut, dan Kak Yongyong, dan Pak Jimmy. Halo. Selamat Halo. pagi, Kak. Pagi. Selamat sore. Pagi. Selamat apapun nanti ditayangnya. Oke, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dalam doa ya. Boleh minta kesediaan Kak Yongyong untuk memulai dalam doa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih karena pada kesempatan kali ini kami boleh sekali lagi mendiskusikan akan firman-Mu. Tolong berikan pimpinan, Bapak berikan juga hikmat, bijaksana, supaya di dalam setiap kali kami mendiskusikan, kami tidak sekedar mengerti secara kognitif, melainkan kami boleh bersama-sama bergumul bagaimana caranya kami boleh mengaplikasikan firman yang sudah kami dengar di dalam hidup kami, dan di dalam hidup kami ini kami boleh setiap hari semakin mencintai-Mu, setiap hari semakin memancarkan keindahan-Mu dan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami, Bapak. Kami menyerahkan untuk waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kemarin kan temanya adalah ketenangan gitu ya, ketenangan terus. Nah, setelah mendengarkan firman mengenai ketenangan, ada ketidaktenangan lain yang muncul, yaitu pertanyaan-pertanyaan baru. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk hasil dari ketidaktenangan. Untuk pertanyaan yang pertama ada dari teman kita, namanya Agnes Tere Putri Ramnel. Dia nanya nih, kenapa ya zaman sekarang tuh suka ngebully anak orang dan ngata-ngatain fisik? Kan saya jadi minder untuk kenalan, apalagi ngedeketin gitu. Ya itu dulu lah pertanyaannya. Terima kasih. Ya kita nggak hidup di ini di dunia yang kita harap baik. Kita nggak hidup di tempat yang steril. Jadi justru itu tantangannya kan. Kita mau punya ketetapan hati untuk nggak ikut apa yang dunia ini lakukan, tapi juga kita punya ketetapan hati untuk ikut di dalam pergaulan di dunia. Jadi kita nggak sama dengan dunia, tapi kita ada di dalam dunia. Kalau di gereja kan setelah selesai kebaktian biasanya ada doa berkat dan pengutusan ya. Jadi kita pulang, udah selesai kebaktian, sebenarnya bukan pulang ke rumah aja, tapi pulang untuk diutus kembali ke dalam dunia. Jadi gereja itu berarti kita dipanggil keluar dari dunia, tapi setelah itu kita diutus balik. Nah, berarti kan harus ada pergumulan dan ketidaktenangan hati untuk bisa masuk juga ke dalam dunia, bisa bergaul dengan orang-orang meskipun ada hal-hal yang kita nggak cocok, dan terus jadi berkat, terus berusaha jadi berkat, terus berusaha untuk hidup dengan cara yang tidak memandang rendah orang lain, mengasihi, tapi juga ya bisa klop dan tetap bisa pertahankan identitas Kristen. Nah ini memang sulit. Makanya perlu ada pembentukan dengar firman dan juga ada bergumul ketika jalani hidup yang seperti ini. Nah, berkait dengan kata-kata nanti kayaknya ada diskusi lebih panjang tentang ini ya. Itu juga jadi problem gitu. Kita bisa melihat bagaimana dunia ini mengekspresikan keakraban dan kita bisa ambil sisi itulah, sisi keakrabannya dan bukan sisi sakit hatinya. Kadang-kadang membuli orang gitu misalnya dengan kata-kata yang buruk ya kita bisa ngomongin ketidaksukaan kita dengan cara yang nggak bales gitu, nggak jadi konflik. Tapi ya kita juga bisa tetap punya hati yang tenang gitu meskipun kita dibully dalam tanda kutip dengan hal-hal yang kita sangat sulit untuk terima gitu. Jadi memang susah kita ada di tengah-tengah dunia. Cuma penyakitnya orang Kristen biasanya yang pertama adalah nggak mau lagi berkomunitas dengan orang-orang seperti ini karena merasa lebih baik, itu kan nggak benar. Atau yang kedua, akhirnya jadi sama. Ya, supaya saya bisa nyambung sama mereka, ya saya sama aja dengan mereka. Itu juga nggak benar. Nah, dua sisi ini yang kita nggak mau jalankan. Jadi kita mau jalankan tetap bisa bergaul dengan orang-orang dan tetap bisa pertahankan cara hidup Kristen, cara merasa seperti Tuhan, berbicara seperti yang Tuhan mau, dan berelasi seperti yang Tuhan mau. Gitulah kira-kira. Saya agak sedikit gatel nih, Pak. Ini pertanyaannya kan kenapa ya Sedikit apa, sorry? Sedikit gatel, Pak. Rasanya kayak pengen nyeletuk gitu loh. Kan Agnes tanya, kenapa ya zaman sekarang tuh suka ngebully anak orang dan ngata-ngatain fisik? Kayaknya kalau dipikir yang dibully gak cuma anaknya, Pak, tapi biasanya bapak ibunya juga dibully kayaknya, Pak. Maaf, intermezzonya segitu aja. Boleh lanjut dulu kali, Kak?
Jawabannya mirip lah ya, maksudnya nggak mengubah. Iya, Pak. Cuman intermezzo aja, Pak. Ada Eh, tanggapan? ya, lupa kan tadi gak kalau intermezzo. Maaf ya. Lupa. Kalau misalnya bergaul sesuai dengan tadi kan Bapak bilang seperti kayaknya jawaban Bapak tuh mengacunya kembali kita ke bagaimana Kristus juga berelasi gitu dengan sesama. Gimana ya Pak caranya, maksudnya ngaitin itu dengan konteks kita yang mungkin zamannya udah agak jauh gitu Pak. Ya, ini ya, ada satu contoh misalnya ketika ada satu ibu-ibu yang teriak, berbahagialah, apa ya, dibilang kalimat persisnya agak lupa, tapi intinya adalah berbahagialah susu yang menyusui engkau, gitu. Berbahagia. Ini ucapan bahagia, tapi ucapan bahagia yang kasar. Itu omongan kasar vulgar. Jadi orang ini mengatakan berbahagialah buah dada yang menyusui engkau. Itu kan ya sebenarnya kalimat dari orang yang nggak terdidik dan kasar gitu. Tapi kita lihat ya, Yesus nggak menegur itunya, nggak menegur kasarnya perempuan ini, tapi memperbaiki konsepnya. Yang bahagia bukan cuma ibuku gitu, Yesus kira-kira mau bilang. Yang bahagia adalah orang-orang yang menjalankan kehendak Allah. Ini berarti kan Yesus nggak address, dia nggak jadikan itu masalah besar gitu. Yang dia jadikan masalah besar adalah ya sebenarnya kamu bisa lebih bahagia bukan kalau dekat sama Yesus secara keluarga, tapi dekat sama Yesus karena sama-sama menjalankan kehendak Allah. Jadi kayaknya caranya tetap sama sih, meskipun di zaman Yesus dengan zaman sekarang, yaitu kita pilih mana sih yang lebih esensial untuk kita address, untuk kita bahas. Apakah kasarnya orang, atau ada hal yang lebih lain, yang lebih inti, misalnya kita menegur ketidakpekaan orang gitu. Ada orang yang ketika dibercandain, dia menikmati bercanda itu dengan bercanda balik gitu. Ada yang nggak bisa gitu. Nah, boleh nggak kalau kita lebih peka gitu, lebih peka untuk lihat? Karena biar bagaimanapun ya, ada keinginan untuk lebih akrab kan dengan kata-kata yang kadang-kadang kasar gitu. Nah, kalau kita ingin jadi lebih akrab, ya tujuan itu harus dicari dong. Jadi kita bisa nasihatin orang ke arah situ dan nasihati diri kita ke arah situ. Kalau tujuannya untuk mengakrabkan diri, ya oke, mari jalankan. Cuma kita mesti punya kelihayan. Ini orang Kristen dituntut lebih lihai gitu. Bisa mengekspresikan cara bercanda yang nggak salah gitu. Ada cara lain kok yang kita bisa lakukan untuk mengakrabkan diri. Itu yang kayaknya kita perlu punya kebiasaan untuk ke situ sih. Gitu. Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung. Disambungin Terus bisa. aku coba kaitin sama pertanyaan aku ya, yang itu ya. Kayaknya konteksnya pas nih. Maksudnya bicara soal bercanda, bicara soal somehow orang kadang agak kasar ngomongnya, tapi demi keakraban. Nah, Pak, untuk bisa lihai di situ tuh, atau supaya nggak salah itu, apakah ada batas sakleknya nggak sih, Pak? Kayak nggak boleh banget lebih dari situ. Maksudnya, meskipun untuk kepentingan keakraban sekalipun gitu, batas itu nggak boleh dilanggar gitu. Maksudnya kayak saya bertanya-tanya, kadang orang berkata-kata kasar itu kan, apakah itu memang dosa pada naturnya sendiri, memang karena Tuhan larang itu, maka itu berdosa, atau memang karena ketika itu disalahgunakan, itu akan menyakiti orang, maka itu lebih baik untuk tidak digunakan, Pak? Maksudnya kayak, batasannya itu gimana ya, Pak, untuk bisa tetap akrab dan lihai memakai itu semua di dalam bergaul, Pak? Nah, kalau pakai bahasa bergaul berarti kan ada intensi akrab gitu. Jadi di dalam hati itu ada, sebenarnya kalau kita pakai pengertian Alkitab, ada unsur ininya, ada unsur filianya, bukan filia V3R. Ada unsur ini, ada unsur kasihnya gitu, ada unsur keakraban. Nah, unsur keakraban ini kan bisa diekspresikan dengan banyak hal sih. Manusia itu relasinya limpah sekali. Bisa saling bercanda, misalnya kan kadang-kadang kita ledekin orang, lalu orang itu merasa ini kok teman saya yang dekat sama saya gitu. Bercanda seperti ini wajar ada sih, memang seperti itu cara kita mengekspresikan diri dan keakraban. Cuma kalau kita emosi, nah ini kan yang batasan pertama lah, ada beberapa batasan nanti saya mau bagikan. Nah, kalau kita emosi, kemudian di tengah-tengah emosi itu kita mau ngomong, lebih baik kita tahan gitu. Karena kita punya intensi di dalam hati itu bukan lagi keakraban, tapi kebencian.
Saya mau kamu kena gitu. Saya mau kamu tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu tuh buruk, jangan anggap dirimu baik gitu. Lalu kita ngomong, nah itu intensi yang jangan ada lah gitu. Intensinya sudah salah dan mungkin kata-kata kita nggak kasar tapi nusuk. Misalnya kita bilang kamu tahu dirilah gitu. Itu kan ngomong nggak kasar, nggak ada binatangnya atau apapun gitu. Cuma dengan intensi kita ngomong gitu, dengan kebencian, dengan kita mau orang jangan rasa dirinya hebat atau jangan rasa dirinya menyenangkan, dia sebenarnya buruk. Nah itu berarti kita udah ada di dalam cara bergaul yang salah sih, meskipun kata-katanya agak lebih halus. Nah terus yang kedua, Alkitab juga nggak mengizinkan kita untuk menggunakan standar yang rendah gitu dari dunia. Kalau Alkitab sih sangat menekankan bicara ya, karena bicara itu penting, maksudnya Tuhan itu berbicara maka terjadi segala sesuatu. Lalu kita ini berbicara karena kita ini saksi, itu kan jelas. Saya berkata-kata karena saya percaya. Gitu. Saya percaya maka saya ngomong. Berarti apa yang kita omongin itu sebenarnya mengekspresikan tentang cinta Tuhan, keadilan Tuhan, dan juga kemurahan hati Tuhan, kemurahhatian Tuhan. Nah berarti kita nggak bisa ikutin gitu cara ekspresi akrab. Kita bisa belajar gini lah ya, kayak yang saya alami waktu saya baru awal-awal bertobat itu ya, saya punya teman-teman yang dari dulu kita udah terbiasa bicara kasar satu sama lain, saling menyapa dengan cara yang orang kalau dengar kaget, kok menyapa kayak gitu. Memang begitu cara kami. Tapi saya berubah, saya nggak lakukan itu lagi, tapi saya nggak masalah kalau mereka lakukan itu ke saya. Jadi kalau mereka panggil saya dengan kata-kata kasar seperti biasa, luar biasa kasar, panggil saya dengan kata-kata itu ya saya sautin balik gitu, tapi saya nggak kasarin balik. Nah ini jadi cara yang pelan-pelan sih bikin mereka juga agak rem bukan karena saya marahin atau saya sok suci menegur, nggak bisa gitu, kita sebagai orang Kristen harus mengucapkan saksi yang memuliakan Kristus. Nggak ngomong gitu sih, cuma pelan-pelan ada pengaruh kebudayaan kali, bukan mereka pengaruhi saya aja, tapi saya juga ada pengaruh dikit ke mereka dengan lebih memilih untuk nggak ikut cara mereka, tapi nggak keberatan dengan cara mereka mengekspresikan keakraban. Itu yang kedua. Yang ketiga saya lupa. Nanti kalau ingat saya ngomong, ditanggepin dulu kali. Oke, Pak. Itu bahasa akrabnya itu ini bukan, Pak? Bro dalam Jawa Timur bukan, Pak? Kami pakai yang internasional. Wow, siap, Pak. Boleh lanjut, Kak? Oh ya, lanjut ya. Ada tanggapan nggak yuk? Aku pengen tanggepin sebenarnya kaitannya sama pertanyaan, yaitu yang tadi bicara soal yang apa kata-kata kasar dengan budaya sekarang sih. Cuman kayaknya lumayan panjang. Boleh lanjut dulu kali, Kak, pertanyaan berikutnya. Okay. Ke pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya nih Pak, apa hubungan ketenangan hati dan ketetapan hati di tengah pergaulan? Hubungan antara judul itu dan judul ini. Iya ya, kita kan berusaha untuk mempunyai damai sejahtera. Jadi damai sejahtera Tuhan bertahta dalam hati kita, itu yang kita mau. Nah ternyata damai sejahtera ini bisa muncul kalau kita bersikap seperti yang Tuhan mau. Nah kita nggak akan bisa tenang kalau kita minta orang lain bersikap seperti yang Tuhan mau. Gitu loh. Jadi kalau kita bilang misalnya, kamu nggak boleh gini dong jadi orang, kamu nggak boleh gini, kita nggak tenang loh. Ketenangan hati justru muncul ketika kita mampu menetapkan hati. Jadi intinya ya didikan Tuhan itu untuk saya, bukan untuk orang lain. Kalau saya dengar khotbah misalnya, itu didikan Tuhan buat saya, bukan buat saya makin stres karena orang di sekitar saya, nggak gitu. Misalnya kalau kemarin saya khotbah, misalnya jangan sembarangan bicara, jangan memaki atau apa. Lalu kita mulai stres, aduh lingkungan saya penuh dengan orang-orang yang suka ngomong sembarangan. Ya itu nggak ada ketenangan hati jadinya. Tapi kalau kamu tetapkan hati, untuk menetapkan hati, kamu menetapkan hati untuk dengar firman untuk dirimu, pokoknya ada firman Tuhan ini untuk saya nih, saya yang lagi dilatih Tuhan, dididik. Itu sebenarnya menolong untuk kita punya ketenangan hati sih. Kau pernah ngalamin ini nggak? Yang Pak Jimmy bilang baru aja. Hatimu tenang nggak? Tenang tapi juga makin nggak tenang. Karena makin bergumul maksudnya Pak. Oke. Gak ada tanggapan, Ruth? Nggak ada. Kalau lu gimana? Aku sempat rasain itu sih. Jadi ini cerita sedikit ya Pak sama Kak Ruth ya. Jadi dulu tuh kurang lebih mirip sama Pak Jimmy. Aku berada di pergaulan yang panggilan sayangnya itu lumayan bervariasi. Dan
Saya pun terlibat sebenarnya dulu di situ. Ya. Ini yang ini loh, yang kalau masuk TV itu disensor gitu. Tapi mulai masuk kuliah, kayak semakin lama semakin bertumbuh, semakin kenal Tuhan, semakin bertumbuh di dalam gereja, banyak dengar khotbah Pak Jimmy juga. Entah kenapa ada satu titik di mana kayak aku mulai sadar, kenapa ya ini tuh salah? Kenapa ya ini tuh dalam tanda kutip dilarang Tuhan atau di Alkitab tuh dilarang gitu. Terus setelah pikir lagi, berbagai kejadian evaluasi lagi, dilihat lagi. Satu hal yang aku dapat tuh bahwa kata-kata itu emang sebenarnya berpotensi buat ngelukain orang gitu, meskipun itu dalam taraf bercandaan gitu. Jadi orang bisa tiba-tiba ketusuk lewat itu meskipun konteksnya nggak lagi ngomongin itu gitu. Dan dari situ aku belajar satu hal buat nggak lagi mau ngomongin akan hal itu. Terus apa hubungannya sama ketenangan? Jadi satu hal yang pasti itu kalau ketemu orang, kalau ngomong itu tuh lebih lebih tenang, lebih damai karena nggak takut lagi buat terlalu akan salah ngomong gitu. Nggak kasus-kasus keceplosan tuh rasanya kayak nggak lagi takut, boundary-nya udah jelas gitu loh, kayak nggak akan tembus ke sana gitu. Jadi somehow tenang aja sih buat kemana-mana, buat ketemu orang. Itu satu hal yang ini sih aku rasain sih, Kak Rod. Oh, jadi keinget yang poin ketiga. Jadi poin ketiga, Tuhan kan maunya kita punya kata-kata yang menunjukkan niat kita untuk berkati orang gitu. Jadi keakraban dan keinginan memberkati orang itu nggak bisa pisah. Jadi nggak bisa kita bilang, ini ucapan akrab kok, tapi ngomongnya kasar. Kan bentur. Dan bentur itu ciri khas zaman kita sih. Zaman kita kan zaman yang nggak terlalu mikirin nyambungin sesuatu gitu. Pokoknya satu hal dan hal lain tuh nggak nyambung. Ya, ciri khas inilah ya postmodern versi zaman kita sekarang. Postmodern juga kan udah berubah-berubah ya. Yaitu lihat ada yang unik dan nggak harus lihat itu sebagai hal yang nyatu. Orang bisa punya gambar. Saya lihat ada satu orang pakai anting panda lucu di sebelah di telinga satu, di telinga lain tengkorak gitu, nggak nyambung. Dia bilang ya karena bagus aja. Nah sama ya, kalau kita bilang kita ingin memberkati orang, harusnya kata-kata kita juga sama. Kita nggak bisa memaki orang meskipun dalam taraf bercanda dan akrab dan mengatakan saya mau berkati. Karena berkati kan ya berarti saya ingin dia jadi lebih baik. Dan kayaknya nggak mungkin saya ingin dia lebih baik sambil ngomongin kalimat yang kasar, karena itu nggak nyambung. Gitu yang ketiga. Oke, Pak. Setuju banget sih sama perkataan ini. Ada tanggapan, Kak? Kalau nggak, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Saya tambahan yang berarti pertanyaan kita. Ini Pak, berkaitan tadi, berarti kalau misalnya saya mikirnya kalau kita juga berelasi dengan baik dengan orang, kita juga ada ketenangan lah ya, karena kita tahu kita berelasi baik dengan orang. Terus berhubungan juga dengan poin yang kemarin Bapak bagiin di PA mengenai kita juga harus men-set hati untuk pentingnya di dalam berelasi dengan sesama, pentingnya berelasi dalam masyarakat dan penerimaan dari masyarakat. Tapi bagaimana ya Pak batasnya antara kita mencari penerimaan masyarakat sebagai pembentukan dan penerimaan masyarakat tapi malah jadi segalanya gitu, jadi berhala. Gimana ya cara supaya batas ini nggak terlewat gitu Pak? Iya. Ya kita lihat ada dua ekstrim sih ya. Yang satu cuek banget, nggak peduli orang bilang apa, pokoknya saya jadi diri saya sendiri. Itu bukan tawaran Kristen sih. Ada yang terlalu seneng dengan tanggapan orang. Kalau orang seneng rasanya seneng, kalau enggak mau bunuh diri gitu karena ditolak. Ini dua ekstrim yang Kristen atau ajaran Alkitab itu nggak berpihak ke salah satu. Nah, problem dari orang yang nggak peduli tanggapan orang adalah dia nggak akan punya standar. Nggak akan punya standar untuk misalnya tindakan dia itu baik atau enggak. Dan kadang-kadang orang Kristen mengatakan, saya cuma mau menyenangkan Tuhan, saya nggak peduli lingkungan. Akhirnya dia nggak punya ukuran untuk Tuhan tuh senangnya kayak apa. Nggak ada, istilahnya nggak ada ini, nggak ada check dan balancing dari orang sekitar. Kita lihat di pemerintah kan perlu ada gitu ya, ada pemerintah lalu ada oposisi supaya pemerintah tuh nggak jadi ekstrim melakukan cuma apa yang dia mau. Nah sama lah waktu kita bilang, saya cuma mau menyenangkan hati Tuhan. Iya benar, tapi
Tuhan juga pakai orang sekelilingmu untuk kasih tahu yang dia senang. Jadi di satu sisi kita perlu dengar sebenarnya bagaimana orang lain punya pendapat tentang kita dan perlu koreksi diri dari situ. Tapi di sisi lain ini jadi berhala kalau kita akhirnya merasa diri nggak ada nilai gara-gara tanggapan orang. Misalnya orang dikritik lalu langsung rasa karena kritik itu hidup saya nggak berarti lagi misalnya. Itu namanya udah menjadikan penilaian orang jadi berhala sih. Jadi kayaknya yang tadi Ruth deskripsikan udah cukup tepat ya, bahwa kita perlu ini, tapi kita nggak mau jadikan ini berhala. Kita perlu ini untuk bikin kita jadi lebih baik, tapi kita nggak perlu ini untuk bikin kita jadi rasa buruk dan rasa nggak bernilai. Itu sih. Nah, apapun yang kita jadikan berhala, kalau dalam hal relasi, berarti hal itu tuh akan bikin kita merasa hidup atau merasa mati gitu. Ya, apapun yang bikin kita merasa hidup dan merasa mati itu jadi berhala kalau itu bukan Tuhan. Yang bikin kita hidup harusnya Tuhan, bukan pendapat orang. Yang bikin kita rasa mati kalau Tuhan nggak ada, bukan kalau orang kritik. Nah, jadi selama kita nggak ada di level terlalu membuat hidup bermakna gara-gara itu atau menjadi putus asa gara-gara itu, ya berarti masih di level yang oke lah. Berarti peletakan makna hidupnya tetap harus di mana Pak? Gitu. Jadi kita mempunyai nilai diri yang tepat gitu, bahwa saya ini milik Kristus, Tuhan mengasihi saya dan itu yang utama kan. Lalu saya mau menyenangkan Tuhan, gimana caranya? Saya perlu masukkan orang lain juga, saya perlu penilaian dan penerimaan orang lain juga penting. Jadi kita melayani dan orang lain, atau kita hidup dan orang lain merasa hidup kita memberkati mereka, itu kan penting ya untuk kita tahu, supaya kita tahu kita di jalur yang tepat gitu. Kalau masukan dari semua orang adalah saya lebih suka kamu nggak ada daripada ada, itu kayaknya perlu ada koreksi diri yang cukup besar gitu. Tapi jangan sampai rasa diri nggak lagi ada kesenangan hidup atau apa gitu sih. Itu batasan cukup atau kamu perlu definisi yang lebih detail atau rambu? Udah kali Pak. Iya cukup. Berarti kalau udah tahu masyarakat bilang banyak masukannya lebih ke negatif, mungkin emang kitanya. Tapi jangan dijadikan berhala. Gimana Kak Yoyo, ada masukan? Ada tanggapan? Enggak sih. Buat yang ini clear sih, clear. Ya. Mungkin mau lanjut ya ke pertanyaan. Pertanyaan. Pak, ini ada yang tanya Pak, dari Agnes Funai. Ditanya, di PA, Pak Jimmy bilang gambar yang mati mau diganti dengan gambar yang hidup. Tolong jelaskan apa maksud gambar mati dan gambar hidup. Terima kasih. Ini pikirannya Calvin ya. Calvin bilang bahwa gambar atau patung-patung santo, santa, patung-patung yang kayaknya menjelaskan tentang Tuhan di gereja, itu bagi Calvin gambar mati. Maksudnya gambar mati itu image yang nggak menunjukkan Tuhan, karena bukan pakai cara Tuhan. Nah, gambar hidup bagi Calvin itu adalah pengalaman hidup kita, kemudian lihat interaksi kita dengan orang, kita lebih dekat ke Tuhan karena Tuhan itu dinyatakan lewat orang daripada lewat patung atau lukisan di gereja gitu. Kemudian alam, Tuhan pakai alam, ini kan ada jelas di dalam Alkitab. Jadi pernyataan Tuhan lewat alam, pernyataan Tuhan lewat komunitas orang Kristen, lewat sesama orang Kristen, itu yang lebih kuat, itu yang disebut gambar hidup bagi Calvin. Bukan gambar mati yang ikon-ikon di gereja itu ya, patung orang-orang kudus, itu nggak mendekatkan kita ke Tuhan menurut Calvin. Oke Pak. Kayaknya jawabannya udah jelas ya. Aku lanjut ke pertanyaan yang tadi ya Kak Ruth ya, yang aku penasaran. Masih berkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, Pak, dari Agnes Tere Putri Ramnel yang bicara soal kenapa zaman sekarang kok banyak orang suka ngebully, ngata-ngatain fisik. Nah, saya mau tanya, Pak, rasanya di zaman ini itu kayak budaya ekspresi itu kan makin di-amplify kan ya, Pak? Makin sangat-sangat didorong untuk setiap orang bisa mengekspresikan dirinya lewat apapun gitu. Ditambah dengan sosial media dan perkembangan teknologi yang begitu pesat gitu kan, seolah-olah ya nggak ada lagi barrier buat orang bisa mengekspresikan dirinya gitu kan, kecuali sampai yang parah banget bicara soal hukum, nah baru gitu. Nah, terus kaitannya dengan pembahasan di PA yang lalu, Bapak kan ada bicara untuk si Jonathan Edwards menetapkan hati untuk tidak berbicara jahat. Ada perkataan, hei jiwaku, jangan maki orang, melainkan padamkan amarahmu gitu Pak. Nah, tadi kan sudah dibahas dalam ranah bercanda Pak. Bagaimana dengan ini Pak? Budaya misal kayak seperti musik rap yang dalam tanda kutip seolah mendorong atau menunjukkan rasa
satu kesombongan atau satu amarah atau satu dendam untuk mengekspresikan sesuatu dengan kenceng gitu Pak. Dan tidak jarang banyak perkataan kasar di dalamnya seperti itu. Dan budaya ini pun berpengaruh terhadap anak-anak muda, remaja maupun pemuda di zaman sekarang yang sampai-sampai melihat perkataan kasar itu rasanya normal atau bahkan mungkin lucu, Pak. Nah, itu tanggapan Bapak bagaimana ya, Pak? Makanya jangan dengerin rap, dengerin aja Bach. Kalau orang punya kritik sosial, bisa ada dua jenis kan. Yang pertama kritik sosial yang pintar, sama yang kualitas jelek. Kita juga tahu lah, biarpun kita nggak setuju jenis musik tertentu, tapi kita tahu di jenis musik itu pun ada yang berkualitas, ada yang enggak. Di genre musik yang beragam itu selalu kita bisa lihat kok ada yang berkualitas, ada enggak. Yang hampir semuanya nggak berkualitas itu cuma pop menurut saya. Sorry. Karena itu bukan inisiatif dari si pemusik. Orang punya keinginan untuk bikin industri, lalu cari siapa yang bisa nari, siapa yang lagu suaranya nggak terlalu false dan harus cantik atau ganteng. Bagi saya itu bukan pemusik ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi nggak usah minta maaf lah, ini fakta. Bagi saya genre pop itu bukan genre yang harusnya dimasukkan ke dalam musik loh. Tapi genre lain itu kan ya si pemusik memang punya keinginan, kecuali kalau musik pop itu juga didorong sama si artis sendiri gitu, si penyanyi sendiri, dia tulis lagu sendiri dan diekspresikan. Nah, kita lihatlah di dalam setiap genre itu ada yang berkualitas, ada yang enggak. Musik rap juga ada yang berkualitas, ada yang enggak, biarpun saya enggak nyaman dengarnya semua gitu. Cuma ada orang yang bisa pinter berpuisi, bisa cari kata-kata cepat sekali. Ada orang namanya Snoop Dogg, itu satu kali diwawancara, lalu ini loh, dia diminta, coba kamu bikin lirik tentang wawancara ini, dan dia bikin bagus gitu dengan kata-kata yang dia baru pikir. Ini orang kan berkualitas gitu, maksudnya berkualitas dalam arti ya kita nggak setuju dengan genre-nya, tapi ada yang berkualitas, ada yang parah gitu. Nah bagi saya sih ya, kalau kamu cuma bisa mengekspresikan kemarahanmu dengan makian, kualitasmu rendah. Tusukan yang kata-kata bagus itu lebih kena daripada cuma sekadar makian. Tapi apakah marah sama ketidakadilan lalu keluar kata kasar itu selalu salah? Enggak juga loh. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kata kasar itu ada. Tuhan pakai kata-kata kasar. Yehezkiel beberapa kali ngomong sangat kasar. Yeremia juga. Nah, kenapa bisa gitu ya? Berarti kan kata-kata kasar boleh. Boleh di dalam konteks itu ya. Tuhan marah, lalu Tuhan marah kepada keadaan yang sangat jahat misalnya. Keadaan yang sangat jahat. Jadi ini yang harus kita tahu. Waktu Tuhan marah, Tuhan benar-benar marah dan Tuhan menyatakan kata-kata kasar ke keadaan itu. Maka ya kita mesti ngerti bahwa ini nggak bisa dipakai di dalam pergaulan dan relasi dong. Karena kita nggak bisa mengharapkan atau menyatakan hal yang sangat buruk lalu mengatakan ini demi keakraban, nggak bisa. Gitu. Jadi bagi saya sih tradisi musik yang jadi kritik sosial itu memang ada dan penting di masyarakat kita. Lagu-lagu dulu kan waktu zaman Orde Baru, lagu-lagu dari Iwan Fals misalnya itu kan nyindir-nyindir sekali itu di dalam cerita-cerita yang biasa. Misalnya ketika dia bilang anak saya butuh susu dan nggak ada yang perhatikan, harga-harga naik dan nggak ada yang peduli, itu kan kritik yang bagus ya. Dan ada juga versi yang marah-marah dengan lebih keras, lebih kasar juga mungkin ada. Nah, jadi intinya kita mesti tahulah apa yang dilakukan oleh orang-orang itu di dalam jiwa seni mereka dan di dalam kepekaan sosial mereka gitu. Ketimbang langsung dengar lalu bilang, ini budaya bagus, ini keren, yuk kita ngomongin. Waktu saya ngomong sama orang, saya pakai lirik ini, itu kan ini ya bodoh ya. Maksudnya meskipun remaja belum dewasa, cuma harusnya sih bisa punya discernment, pembeda gitu ya. Ini harusnya untuk konteks apa. Kalau saya terlalu kemana-mana, ditanya lagi supaya lebih kena. Oke, Pak. Sama ini sih, Pak. Boleh dijabarin nggak, Pak? Sebenarnya salahnya apa sih, Pak? Kalau misalnya di dalam pergaulan tuh orang menganggap perkataan kasar itu sebagai sesuatu yang lucu. Apalagi diucapkan oleh orang-orang dari daerah tertentu yang dialeknya itu somehow bikin jadi terkesan lucu gitu, Pak, perkataan itu. Itu salahnya itu di mananya aja sih, Pak? Kalau ini ya, kalau dalam bahasa kan kita memang ada beberapa level, maksudnya di budaya manapun, budaya Jawa yang paling ini kali terkenal ya, ada yang bahasa sangat tinggi, bahasa nggak terlalu tinggi, bahasa kurang tinggi, bahasa. Yang kamu bisa bahasa Jawa tinggi nggak?
sampean, nah itu tinggi, Pak. Masa panjenengan lebih tinggi. Oh iya benar juga, Pak. Nah, jadi di setiap budaya kan ada gitu kan, ada seperti itu. Nah, kita nggak anggap, atau budaya itu nggak anggap bahwa kata-kata yang lebih kasar itu rendah. Cuma pada tempat aja. Jadi kalau kita akrab, kalau kita formal, kita jaga jarak, dan jaga jarak itu diekspresikan lewat bahasa. Tapi kalau kita akrab, kita bisa ekspresikan dengan cara yang lebih natural, lebih seadanya gitu. Lebih terus terang, lebih seadanya, dan lebih nggak ada barrier. Intinya gini, kalau saya ngomong jujur tentang kamu nggak akan sakit hati karena kita dekat. Kalau saya baru kenal, saya nggak bisa lakukan itu. Gitu. Saya nggak mungkin baru kenal terus langsung sindir. Ini contoh lah, saya kalau lagi khotbah misalnya kan sering pakai contoh. Ya orang-orang yang saya tahu nggak akan sakit hati yang saya jadiin contoh gitu. Kayak Yong ini kan benar-benar muka badak, dia nggak peduli diapain aja gitu. Ini pun saya lagi ngomong agak kasar. Gitu. Nah jadi ada perasaan nyaman ya. Saya ngomong terus terang sama kamu akan terima saya. Kamu nggak akan marah, kamu nggak akan sakit hati karena kita akrab. Jadi bahasa menentukan. Nah, sehingga setiap budaya itu punya ekspresi yang menunjukkan keakraban itu. Sayangnya seperti biasalah, budaya bahasa tinggi itu dikotori oleh kemunafikan. Kita ngomong hal yang nggak kita maksudkan, munafik, pura-pura. Tapi di bahasa sehari-hari masuk kata-kata kasar jadinya. Padahal kan nggak harus misalnya. Jadi misalnya hal-hal berbau seksual, apa tempatnya memang untuk akrab tapi pakai bercanda seperti itu? Kayaknya enggak loh. Ini sebenarnya melanjutkan kebiasaan untuk merendahkan seks, akhirnya pakai kata-kata yang berbau seksual itu untuk hal-hal yang berkait dengan makian jadinya. Jadi bahasa akrab juga harus dijaga, jangan sampai bahasa akrab masuk kata-kata kasar, dan cara jaganya bukan dengan kita jadi polisi bahasa untuk orang lain, tapi ya kita coba biasakan diri dengan bahasa yang baik. Tapi bahasa halus juga ada bahayanya, yaitu bahaya menjilat, bahaya pura-pura, bahaya kemunafikan. Kita ngomong perasaan hormat padahal nggak ada gitu. Itu juga kan perlu di-redeem, perlu ditebus. Coba belajar ngomong sama atasanmu dengan kata-kata yang sopan, tapi you mean it gitu. Kamu benar-benar maksud gitu. Kita nggak sekadar puji. Di Alkitab itu ada contoh. Ada pengacara yang bilang ke ke Raja Israel. Dia bilang, Felix yang mulia, karena kamu kita semua sejahtera, karena kamu kita hidup, karena kamu kita semua jadi sangat baik hidupnya. Giliran Paulus ngomong, Paulus pakai kata-kata hormat, tapi nggak munafik. Paulus bilang, Felix yang mulia, kamu adalah hakim kami. Kamu perlu tahu perkara ini karena kamu punya otoritas untuk memutuskan. Itu kan perkataan hormat yang tulus, nggak pura-pura. Jadi di budaya bahasa tinggi, kita perlu redeem, perlu tebus dengan ngomong tulus. Budaya akrab kita perlu tebus dengan hilangin kata-kata kasar sebenarnya. Mau nambahin sedikit, Pak, tapi kalau misalnya di budaya bahasa yang cenderung lebih rendah itu dipakai dengan banyak kata-kata kasar di dalamnya, kalau saya bilang bahwa itu membuat semakin lama orang-orang di dalamnya itu semakin rasa perkataan itu normal dan nggak ada masalahnya, itu benar nggak, Pak? Itu nggak benar karena kita nggak lagi, bahasa itu kan bisa beralih memang. Jadi memang ada hal-hal yang nanti jadi normal. Cuma ada yang nggak akan jadi normal. Kayaknya mengutuk itu nggak mungkin jadi normal gitu. Menyetarakan manusia dengan binatang yang dengan intensi rendah gitu, itu nggak akan pernah normal gitu. Jadi kalau saya bilang ke kamu, ya harus disensor gitu, nggak boleh keluar katanya. Itu nggak akan pernah jadi normal. Jadi memang benar bahasa itu fluid ya, akan berubah-ubah gitu. Tapi kayaknya sih yang berintensi ngutuk dan yang mempermainkan seks sebagai sesuatu yang cuma bercandaan itu nggak akan pernah bisa oke gitu. Dari Karut ada tambahan? Nggak ada sih, Om. Oke. Ini jadi banyak bahas ini ketetapan hati untuk berbicara jadinya. Udah lumayan puas untuk bahas soal bicara kotor nih, Pak. Harusnya cukup menjawab ya teman-teman semua. Terakhir nih, Pak, saya ada pertanyaan. Kan Bapak bilang bahwa setan itu pakai cara untuk menarik orang masuk ke jeblos atau miring 1 derajat pada mulanya itu dengan tunjukin yang baik, tunjukin yang indahnya gitu kan. Padahal sebenarnya dalamnya penuh dengan racun gitu kan, Pak. Tapi dengan nggak sadar nanti orang lama-lama keikut, tiba-tiba udah melenceng jauh aja gitu. Nah, Pak, salah satu cara terbaik
untuk bertahan dari hal ini kan adalah dengan terus berusaha berdoa dan cari keindahan Tuhan kan Pak. Juga cari keindahan hidup di dalam Tuhan. Dan hal ini akan sangat terbantu dengan adanya khotbah yang baik, komunitas gereja yang baik. Nah, bagaimana dengan konteks hidup seseorang dengan konteks hidup yang tidak cukup beruntung untuk memiliki semua ini, Pak? Bagaimana bisa tetap bertahan? Kalau kita lihat dari dua sisi ya, yang pertama dari sisi kita, orang yang dapat berkat, lalu lihat orang lain yang nggak dalam keadaan itu, kan harusnya ada jiwa penjangkauan muncul. Gitu. Saya ingat Pak Tong pernah tegur satu orang itu mengatakan bahwa kebutuhan hamba Tuhan yang baik itu sangat kurang. Lalu Pak Tong tanya, you sudah serahkan diri belum? Jadi orang yang sadar akan kebutuhan, tapi dianya sendiri nggak lakukan apa-apa, ya itu nggak benar. Gitu. Jadi lebih baik kita gini ya, seringkali orang nanya sesuatu, tapi nggak ada niat buat berbagian. Waduh, ini banyak orang nggak pernah punya persekutuan yang baik, nggak pernah dengar firman yang baik. Ya, terus kamu mau ngapain setelah tahu ada kebutuhan ini? Karena Tuhan kan tempatkan kita di dunia untuk lihat dunia ini memang sangat kacau dan Tuhan siapkan pekerjaannya untuk membereskan. Jadi harusnya kita punya satu beban gitu. Kalau ada tempat yang belum dapat firman yang baik, kenapa saya nggak bawa firman yang baik itu ke mereka? Entah itu dengan cara humas mungkin, termasuk humas untuk acara minggu depan dan Sabtu, atau saya sendiri sepertinya digerakkan Tuhan untuk dipakai Tuhan nih untuk berkhotbah, dan saya mau mulai latih diri untuk itu misalnya. Nah terus yang kedua sih, kalau kita lihat dari sisi lain, yaitu dari sisi orang yang mengalami, ya saya yakin lah kalau Tuhan mau membimbing anak-anaknya pasti akan ada cara, akan ada jalan ke situ gitu. Nah tugas kita ya kita doalah sama Tuhan supaya kebutuhan-kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh karena berkat Tuhan. Nah, jadi misalnya kalau setan kan pakai hal yang indah lalu didistorsi, dibelokin. Nah, berarti kita juga sadar bahwa kita nih perlu pengertian untuk tahu bahwa hal indah itu sah untuk kita cari. Misalnya gini, ada orang yang gampang sekali hancur hidupnya karena putus sama pacarnya gitu, mau bunuh diri atau apa. Lalu orang mengatakan, itulah kamu harus mengutamakan Tuhan, jangan mengutamakan pacar. Itu kayaknya nasihatnya kurang tepat. Karena yang dia perlukan adalah mengenal keindahan Tuhan di dalam relasi pacaran kan. Mungkin hal yang lebih tepat untuk kita tekankan adalah bahwa ada keindahan kok di dalam patah hati. Mungkin kayaknya terlalu ini diomongin sama orang nggak pernah patah hati kayaknya gitu ya. Tapi ada keindahannya gitu. Jadi keindahan Tuhan itu bisa diakses secara real. Nah, iblis akan pakai patah hati untuk bikin kita depresi, putus asa, dan nggak rasa hidup bermakna. Tapi Tuhan pakai patah hati itu untuk membuat kita mengerti bahwa ternyata hati bisa hancur, bisa sakit, ternyata kesetiaan itu penting, ternyata mencintai dan punya karakter yang baik itu penting. Nah, ini yang akan Tuhan bentuk ke dalam kita, dan itu indah gitu. Jadi di dalam hal yang sama, iblis pakai untuk bikin kita hancur, tapi Tuhan pakai untuk bikin kita baik. Nah, tugas khotbah yang baik atau tugas komunitas gereja yang baik adalah senantiasa ingetin orang bahwa keadaanmu ini bisa pergi ke sisi setan, bisa pergi ke sisi Tuhan gitu. Orang lagi tenang hidupnya karena punya pacar, terus kuliahnya juga bagus atau apapun gitu ya. Ya dia bisa terseret ke Tuhan, bisa terseret ke setan juga sih di situ. Jadi Yong, kapan mau mendaftar ke STT? Waduh, ternyata agak jauh ya Pak. Oh, agak melenceng Pak. Udah habis nih. Oke Pak, cukup jelas Pak penjelasannya. Jangan khawatir ya teman-teman semua, buat kalian yang ngerasa belum ada komunitas gereja yang baik atau sebagainya, jangan khawatir, Tuhan adalah Tuhan yang peduli dan mengasihi kita. Jadi berserah aja dan terus berusaha aja. Udah kayak Ruth, pertanyaan udah habis nih. Ya, pertanyaan udah habis. Gimana teman-teman, sudah menetapkan hati untuk bergaul atau belum? Kalau belum, ingat kembali poin-poinnya. Lupa poin-poinnya, catat. Jadi jangan lupa mencatat. Nah, untuk minggu yang akan datang, kita bakal ada minggu pertama bulan Maret, kita akan ada PA kembali dengan judul, boleh tanyakan yuk? Dengan judul Ilah Palsu Dunia Remaja. Iya. Nah, ini kita akan belajar nih ilah palsunya dunia kalian, dunia kita, karena kita semua masih remaja. Mungkin nggak harus dalam bentuk ini ya, kalau dalam kita kan dalam bentuk patung-patung lah atau apa.
Tapi di dunia kita belum tentu. Tuh udah ada ya, mungkin kayaknya sedikit Banyak cuplikannya. clue nih. Bentuknya, iya clue-cluenya, gambar-gambar seperti yang kita sepertinya tahu. Ya. Nah, teman-teman kita boleh daftar ya di bit.ly/daftar remaja. Ajak juga teman-temannya ya, yang lain, baik teman-teman kamu yang SMP atau SMA. Ya, kita bertemu bersama di sini. Dan kalau ikut, nyalain kameranya ya, terus kenalan sama teman-teman, biar nanti kita punya komunitas untuk bertemu bersama. Kalau menurut, iya, bergaul, biar punya teman bertemu bersama. Berikutnya, besok banget bakal ada seminar pemuda yang judulnya mana? Judulnya Iman Kristen dan Dorongan untuk Sukses. Seminar ini diadainnya jam 9 pagi sampai jam 12. Ingat ya teman-teman, jam 9 pagi sampai jam 12. Jadi teman-teman yang hari Sabtu, ini kan pandemi gini, kalau misalnya ada yang libur, rata-rata libur ya, boleh ikut nih seminarnya untuk kita belajar dorongan untuk sukses. Itu yang benar tuh seperti apa. Kan sukses tuh banyak ya ininya, definisinya. Nah, kita mau belajar nih bersama-sama. Udah bisa diikutin sama teman-teman remaja juga, baik yang SMA atau SMP mau ikut juga boleh. Tinggal daftar di bit.ly/seminar pemuda 2022. Nih, ada di sini nih ininya. Besok banget nih. Iya, besok banget. Jadi daftar sekarang. Terus kalau kalian mau juga boleh, mau posternya boleh di-visit ya di Instagramnya GRI Bandung. Ya. Sama ini kali Karot, apa namanya, Pak Jimmy, boleh cerita dikit nggak harapannya apa sih, kenapa Bapak pengen bikin seminar ini untuk pemuda? Harapannya supaya pemuda itu kenapa sih Pak? Ya, jadi kita mau belajar sebenarnya dorongan sukses itu bagusnya apa yang baik dari situ, kemudian apa yang buruk gitu. Salah satunya ini sebenarnya diterangkan di gambar, nggak tahu cukup jelas nggak ya, ada orang kaya dan Lazarus. Ada orang kaya dan Lazarus. Nah, kalau kita tanya ke diri kita, sebenarnya yang sukses yang mana? Ini kan jadi agak bingung ya. Kalau kita bilang yang sukses itu Lazarus karena dia dicintai Tuhan, yakin? Apakah yakin itu yang kita mau tuju? Kalau gitu yang sukses ya orang kaya, tapi orang kaya itu binasa. Jadi gimana dong? Oh, berarti orang Kristen mesti kejar kaya dan beriman atau apa? Nah, itu sebenarnya cara berpikirnya yang salah gitu. Jadi saya mau coba ajak kita untuk lihat cara berpikir Alkitab tentang dorongan hidup itu apa. Karena kalau orang nggak punya dorongan hidup ya hidupnya benar-benar kasihan loh jalanin hidup tanpa dorongan. Tapi dengan dorongan salah juga kasihan. Banyak orang Kristen yang jatuh ke situ sih Pak. Rasanya kayak nggak mau jadi pemimpin, nggak mau kejar ini, nggak mau kejar itu, rasanya kayak merendah, pikirnya merendah hati, jadinya rendah diri kali ya Pak. Udah Karut? Ya. Paling itu aja pengumumannya. Nah, Q&A kita udah beres nih, soalnya semua pertanyaannya juga udah dijawab. Kita akan tutup Q&A kita. Boleh minta kesediaan Pak Jimmy untuk menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memperhatikan kami dan membentuk kami terus. Biarlah apa yang kami tanyakan dapat jawaban dari Tuhan, dan jika ada yang masih belum dan masih bergumul, biar Tuhan juga yang pimpin. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Thank you. Terima kasih. Thank you Pak Jimmy. Terima kasih. Thank you Karut. Bye-bye semua. Bye-bye.